Halo gengs, jumpa dengan gue RM Aditya di Audio Noob, channel yang bakal bahas seputar audio, khususnya mobile recording. Dan buat lo yang baru join, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari Audio Noob. Thank you! Pada kesempatan kali ini, gue akan jelasin lebih lanjut tentang apa itu kompresor. Pada part 1 sebelumnya, gue udah ngejelasin tentang dasar-dasar parameter pada kompresor. Seperti apa itu threshold, rasio, knee, attack, release, sampai ke makeup gain. Nah, buat teman-teman yang kelewat penjelasannya, bisa klik di sini. Pada teknologi recording zaman dulu, kompresor itu berupa hardware, ada rak-raknya seperti itu. Cuma seiring masuk zaman era digital recording, dari hardware kompresor ini diemulasikan menjadi software plugin. Tentunya dengan karakter-karakter yang menjadi ciri khas tipe tersebut. Tipe kompresor yang kita pilih itu menentukan karakter dari bunyinya. Beberapa tipe kompresor memiliki attack dan release yang lebih cepat dibanding yang lain. Beberapa kompresor ada juga yang memberikan pewarnaan atau saturasi dan kesan vintage, bergantung kepada internal komponen yang terdapat pada hardware kompresor tersebut. Tipe pertama ada tube kompresor atau kompresor tabung. Tipe kompresor tabung ini merupakan kompresor dengan teknologi yang tertua. Biasanya tipe tabung ini memiliki respon yang slow. Attack dan rilisnya agak lambat. Contoh kompresor legend tipe ini adalah Fairchild 670 tube kompresor. Banyak rekaman The Beatles pakai kompresor tipe ini. Next, tipe kedua ada optical kompresor atau orang sering sebutnya opto. Kompresor ini memproses dinamika melalui elemen lampu dan optical cell. Jadi, kalau audio sinyalnya bertambah, maka elemen lampunya juga akan semakin terang. Lalu, optical cell-nya itu menurunkan amplitude dari output sinyalnya. Respon kompresor ini sebenarnya termasuk yang slow, makanya karakter kompresinya itu smooth dan natural. Bagus banget buat vokal ataupun gitar akustik dan instrumen lainnya. Kompresor legendaris tipe ini adalah Teletronics LE2E. Selanjutnya ada tipe FET, singkatan dari Field Effect Transistor. Jadi kompresor ini mengemulasi karakter tabung tapi dengan sirkuit transistor. Karakter attack-nya cepat dan clean, tapi tetap dapat punch-nya. Cocok banget buat vokal, bass, gitar, drum, khususnya snare. Kompresor legendaris tipe ini adalah Universal Audio 1176, baik yang blackface maupun yang blue. Next, ada kompresor tipe VCA. VCA singkatan dari Voltage Controlled Amplifier. Jadi sinyal audio akan ke split, ada yang ke sirkuit VCA detektornya, ada juga yang ke output. Kompresor legendaris dengan tipe ini contohnya adalah SSL G-Bass ataupun yang E-Series. Biasanya digunain buat mix bass compression ataupun parallel compression. Nah, ini karakternya bisa bikin glue, bikin musiknya lebih blend, lebih nyatu. Lalu contoh kompresor lain ada DBX 165 ataupun 160. Nah, ini versi VCA yang agak lebih agresif, cocok buat vokal nge-rap ataupun bass elektrik dan drum. Pada tipe kompresor yang gue udah sebutin sebelumnya, itu sebenarnya menambahkan saturasi ataupun pewarnaan yang memberikan karakter pada track ataupun musik kita. Tapi ada juga tipe yang benar-benar clean tanpa ngasih saturasi ataupun pewarnaan. Contohnya kayak tipe yang PWM, singkatan dari Pulse Width Modular, ataupun kompresor lain yang jenisnya clean. Sekarang kita coba dengerin perbedaan masing-masing pewarnaan pada kompresor. Nah, sebagai contoh di sini gue pakai nada fundamental di 100 Hz. Nah, teman-teman berasa gak ada perubahan karakter bunyinya? Karakter ini kebentuk karena saat kompresor kita terapkan, dia memberikan tambahan harmonic series pada nada fundamental atau nada utamanya. Nah, selain kompresor yang gue udah sebutin sebelumnya, ada juga namanya multiband kompresor.
di mana kompresor dapat dipisah wilayahnya berdasarkan area frekuensi, area low, mid, dan high. Contoh hardware yang legend untuk multiband kompresor adalah Drummer 1973. Nah, dengan multiband kompresor ini kita bisa mengadjust masing-masing area frekuensi dengan berbeda settingan. Contohnya saat kita mastering, kita nggak pengen low-nya terlalu dikompres, jadi kita bisa hanya mengkompres area middle-nya aja, ataupun high-nya aja. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat klik tombol likes-nya ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan ataupun mau request konten asik audio noob selanjutnya. See you, gengs!